Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian kelas 8, 1, 2, dan 3. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, anak sekalian, silakan kalian buka. Kalian lihat buku paketnya halaman 217 terkait dengan mengkonsumsi makanan halal serta menghindari hal-hal yang bersifat haram. Di atas atau di buku tersebut dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 157, surat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagimu yang baik-baik, wa yuharrim, dan diharamkan bagimu atau atas kalian yang khaba'is, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sesuatu yang baik, yang memiliki dampak baik untuk kesehatan manusia, keselamatan manusia, dan mengharamkan sesuatu yang bisa berpengaruh buruk baik untuk kesehatan ataupun untuk jiwa. Itu semuanya demi keselamatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kalau orang memilih makanan yang baik, yang halal, berarti secara tidak langsung dia sudah menyelamatkan dirinya, membuat dirinya tenang, tentu berpahala. Jadi kalau mau makan sesuatu yang halal, di samping menyehatkan, membuat diri menjadi tenang, juga mendapat pahala karena perintah ya. Jadi di sini redaksinya itu wa yuhillu, wawnya itu adalah wawul amr, perintah. Jadi diperintahkan, diwajibkan, diharuskan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik, yang halal, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita disuruh menghindari hal-hal yang bersifat haram ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ciri-ciri yang haram itu paling tidak ada 3. Yang pertama, zatnya, barangnya harus halal ya kan. Umpamanya jenisnya hewan, sapi, itu sudah dihalalkan, ada ayat yang menghalalkan. Babi itu haram, sudah ada ayat yang menjelaskannya. Itu zatnya. Yang kedua, cara memperolehnya, umpamanya dengan hasil ternak, membeli dengan uang hasil kerja. Kemudian yang ketiga, syarat halal itu harus dikelola dengan baik, dimatengin. Kalau daging tidak boleh mentah-mentah dimakan. Karena kenapa? Halal tapi khaba'is, kotor, dan pastilah berdampak negatif untuk tubuh dan ketenangan hidup. Jadi hal-hal yang baik, hal-hal yang halal akan membawa hidup kita menjadi tenang, damai, dan terhindar dari kerusakan fisik. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini dijelaskan ya ayuhan nas, wahai manusia, hei manusia. Jadi kalau manusia itu berarti umum, mau orang Islam, mau orang beriman, mau orang tidak, pokoknya semuanya kena ya, kena seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilannya atau perintahnya? Kulu, makanlah, mimma fil ardi halalan thayyibah, dari apa yang ada di bumi ini, dari sesuatu yang halal dan baik. Nah, jadi perintah Allah kepada
semua manusia, ya, semuanya. Makanlah makanan sesuatu atau konsumsilah makanan yang halal, ya, baik halal zatnya, halal dalam mendapatkannya, serta proses pengolahannya harus benar, ya. Dan thayyiban, halalan thayyiban ini satu paket. Jadi halal, thayyib. Thayyib itu bergizi, bisa artinya baik, ya. Baik. Jadi baik untuk tubuh manusia, baik untuk kesehatan dan lain sebagainya. Jadi perintah ini. Kemudian walan tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti atau sekali-sekali ikuti langkah-langkah syaitan. Mana langkah-langkah syaitan itu? Yaitu memakan sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang kotor, ya. Jadi orang yang suka mengkonsumsi, memakan, memasukkan sesuatu ke perutnya dari hal-hal yang haram serta sesuatu yang tidak baik, berarti itu merupakan jalan yang telah disediakan syaitan. Itu namanya khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, mengikuti jejak syaitan. Karena syaitan itu makan sesuatu yang kotor, yang kotor-kotor, ya, tempatnya yang kotor-kotor. Kemudian innahu lakum aduwwum, jangan diikuti syaitan itu dengan cara menghindari hal-hal yang haram dan yang bersifat khaba'is, keji, ya. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Syaitan itu sudah dikasih tahu oleh Allah untuk manusia adalah musuh, ya. Allah yang menjelaskan. Maka kalau kita mengikuti syaitan, masa kita mengikuti musuh? Jadi kalau kita menghindarkan diri dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak baik serta tidak halal, maka sebenarnya kita menyelamatkan atau terhindar dari khutuwati syaitan, garis-garis atau hukum-hukum yang telah dibuat oleh syaitan. Berarti kita masuk kepada haluan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti meminum khamar, ya. Apalagi meminum sesuatu yang bisa merusak tubuh, narkoba, narkotika, ekstasi, macam-macam yang lainnya. Itu semuanya berdampak buruk untuk kesehatan dan haram hukumnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi, terlibat di dalamnya, berarti kita masuk ke dalam langkah-langkah setan atau hukum-hukum perangkap setan. Jadi setan itu bikin perangkap tuh untuk menjebak manusia, menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Nah, jebakan-jebakan itu yang bersifat haram, ya kan? Apa saja dalam bentuk konsumsi makanan, minuman, berpakaian dan lain sebagainya. Jadi itu nanti sekalian, ya. Jadi kita harus hindarkan sesuatu yang kita konsumsi, kita makan dari yang haram, maka itu akan mengarahkan kita kepada neraka sesuai dengan hadis Nabi, ya. Kulullah min nabatat min haram, ya, pannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Artinya kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram, maka fisik kita, pikiran kita, jiwa kita ini sulit untuk diarahkan kepada kebaikan.